Oke guys, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Dr. Stone Season 2. Kalau kalian sudah nonton yang season satunya, kalian pasti sudah sangat menantikan perang antara kubu Senku melawan kubu Tsukasa. Baiklah, tanpa banyak bacot, langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Cerita dimulai ketika Gen sedang menceritakan tentang Senku yang terbangun dan memulai hidupnya di zaman primitif. Ia membuat pakaian, mencari makanan, membangun tempat tinggal, dan bertahan hidup hingga membuat cairan ajaib yang mampu membangkitkan manusia yang menjadi batu. Tetapi hal tersebut hanya akal-akalan Gen biar bisa bermalas-malasan. Gen juga menceritakan tentang perselisihan antara Senku dan Tsukasa. Di tengah pembicaraan tersebut, Senku mengatakan bahwa ia akan membuat item super sainsnya yaitu makanan luar angkasa. Makanan luar angkasa yang dimaksud Senku adalah makanan siap saji dan bernutrisi agar dapat mengatasi masalah musim dingin. Setelah itu, mereka mulai membuat ramen tersebut. Ramen yang sudah jadi kemudian dibekukan. Di samping itu, Chrome dan kakek Kaseki sudah berhasil membuat alat pengering beku yang digunakan untuk membuat tempat hampa udara untuk mengeluarkan kandungan air pada ramennya. Dan akhirnya, makanan luar angkasa pun didapat. Saat yang lainnya sedang menikmati ramen tersebut, Gen menemukan ide licik saat mendengarkan rekaman lagu Lilian. Kemudian, ia mulai memberitahu Senku tentang ide liciknya tersebut. Gen berencana untuk menipu seluruh pasukan Tsukasa dengan menggunakan suara Lilian untuk menghindari pertumpahan darah antar kedua belah pihak. Sementara Chrome yang sedang menguping pembicaraan mereka juga ikut dalam rencana tersebut. Keesokan harinya, Chrome, Gin, dan Magma bersiap mengantarkan ponsel rahasia ke Taiju dan Yujuriha yang digunakan untuk menipu pasukan Tsukasa. Namun, mereka harus menghindari Homura yang merupakan prajurit pengintai Tsukasa. Setelah itu, Chrome, Gin, dan Magma langsung pergi ke tempat Tsukasa. Di samping itu, Senku sedang mengalihkan perhatian Homura dengan bom suara buatannya. Akan tetapi, Homura menyadari rencana Senku dan langsung mengejar Chrome dan kawan-kawan. Sementara Senku yang tidak bisa membiarkan tim Chrome dikejar mulai mengejar Homura. Aksi kejar-kejaran pun dimulai, tetapi berkat ponsel yang dibawa Senku dan Chrome, mereka berhasil mengepung Homura dan akhirnya Homura pun tertangkap. Setelah Chrome dan kawan-kawan sampai di tempat Tsukasa, mereka mengubur ponsel tersebut di tempat yang disering dikunjungi Taiju dan Yujuriha, yaitu kuburan Senku. Kuburan itu adalah tipuan agar Tsukasa tetap percaya bahwa Senku telah mati. Setelah itu, Taiju dan Yujuriha mengunjungi kuburan palsu tersebut. Lalu Yujuriha menyadari bahwa Senku mengirikan sesuatu kepada mereka. Lalu mereka diam-diam berbicara lewat ponsel tersebut. Kemudian Senku memulai rencananya untuk menipu pasukan Tsukasa. Target pertamanya adalah prajurit Tsukasa yang dari tadi sedang membuntuti Taiju dan Yujuriha. Sementara di tempat lain, Ukyo yang menyadari bahwa ada yang tidak beres mulai mengejar Chrome, Gen, dan Magma. Karena kemampuan mendengar yang dimiliki Ukyo, Chrome, Gin, dan Magma tidak bisa kabur dari pendengaran Ukyo. Sementara dalam rencana ini, Senku membutuhkan Gen untuk menirukan suara Lilian. Setelah dalam keadaan terpojok, Chrome dan Magma mulai mengalihkan perhatian Ukyo untuk membiarkan Gen kabur. Akan tetapi, Chrome dan Magma tetap saja tidak bisa kabur dari Ukyo, dan Chrome pun menyerahkan diri dan membiarkan Magma kabur. Di samping itu, Senku dan Gen memulai rencananya dengan membujuk salah satu prajurit Tsukasa dan merupakan pengawas Taiju dan Yujuriha, yaitu Niki. Niki merupakan salah satu penggemar berat Lilian yang membuat suara Gen tidak bisa menipunya. Rencana Senku dan Gen diketahui Niki setelah Niki memberikan beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Lilian. Akan tetapi, Senku berhasil membujuk Niki dan akhirnya Niki mau bekerja sama dengan tujuan untuk melindungi lagu terakhir Lilian. Sementara Senku yang mendengar bahwa Kome telah ditangkap, mulai berencana untuk menyerang markas Tsukasa. Tetapi, dengan banyaknya bawaan untuk persiapan perang, Senku mengeluarkan ide gilanya lagi, yaitu untuk membuat mobil bertenaga uap yang dapat membantu membawa barang-barang perang
Singkat cerita, mobil tenaga uap pun didapatkan. Sementara Chrome yang tertangkap sedang dibujuk Tsukasa untuk bergabung dengannya dengan taruhan nyawa. Akan tetapi, Chrome menolak dan tetap mempertahankan tekadnya untuk mempertahankan kerajaan Sains. Setelah itu, Chrome dilemparkan ke jurang dan kemudian diselamatkan oleh Tsukasa yang terkesan dengan tekad yang dimiliki Chrome. Dan akhirnya Chrome pun ditahan di penjara Tsukasa. Sementara di kubu Senku, setelah beberapa perbaikan, mobil uap pun siap digunakan, dan mereka mulai pergi menuju tempat Tsukasa untuk menyelamatkan Chrome. Di tengah perjalanan, mobil uap mereka terhenti karena jalanan pegunungan yang menanjak. Karena melihat hal tersebut, Senku menemukan ide untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan mengupgrade mobilnya tersebut. Mereka pun berkemah di balik tebing di dekat kerajaan Tsukasa. Senku menambah ketahanan mobil dengan kertas yang dilapisi lem plastik dan menambahkan laras sehingga mobil tersebut terlihat seperti tank. Sementara Chrome yang dikurung melihat adanya jebakan untuk pasukan Sains. Rupanya, Tsukasa telah menebak bahwa Senku sudah bisa membuat kendaraan bertenaga uap di zaman batu seperti ini. Chrome yang melihat hal tersebut tidak akan membiarkan seluruh pasukan kerajaan Sains dibantai. Lalu, dia mulai berencana untuk kabur dari penjara tersebut. Segala cara dan upaya ia lakukan, tapi tidak satupun yang berhasil. Sampai di mana ia diberi baterai oleh seseorang yang digunakan untuk membuat cairan natrium hipoklorit, yaitu cairan yang dapat melelehkan tali penjara tempat Chrome ditahan. Dan akhirnya, Chrome pun bebas. Setelah menyadari hal itu, Yo yang merupakan prajurit yang ditugaskan untuk menjaga penjara mulai mengejar Chrome. Akan tetapi, Chrome berhasil menipunya dan Chrome pun berhasil bergabung dengan pasukan Sains. Karena Chrome yang telah kembali, tim Sains pun mengubah rencana. Kali ini, mereka berniat merebut gua tempat cairan pembangkit diproduksi. Rencana Gen dan Senku pun berlanjut. Mereka berhasil membujuk beberapa orang lagi dari pasukan Tsukasa, termasuk Ukyo. Ternyata, dari awal, Ukyo memang sudah memihak pada tim Senku karena melihat Yujuriha yang sedang menyatukan pecahan patung yang dihancurkan Tsukasa. Ukyo juga yang telah memberikan baterai pada Chrome saat ia di penjara. Setelah itu, kerajaan Sains pun sudah lengkap dengan masuknya Ukyo. Mereka juga sudah menyelesaikan tank tenaga uap. Begitu juga dengan Taiju dan Yujuriha, serta pasukan Tsukasa yang bergabung dengan pasukan Sains. Dan tujuan mereka yaitu merebut Gua Keajaiban. Perang antara kerajaan Sains melawan Tsukasa pun dimulai. Senku dan kawan-kawan langsung menyerang Gua Keajaiban yang dijaga ketat oleh pasukan Tsukasa. Mereka pun mulai menerobos masuk dengan menghancurkan senjata-senjata milik pasukan Tsukasa tanpa membunuh mereka. Tetapi, tank yang mereka gunakan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh pasukan Tsukasa dan sudah tidak berfungsi lagi. Sementara Tsukasa yang mengunjungi makam Senku untuk mendoakan teman-temannya yang telah wafat, dia menyadari bahwa Senku menggunakan ponsel untuk menghubungi Taiju dan Yujuriha. Lalu Tsukasa pun langsung beranjak pergi ke Gua Keajaiban bersama Hyuga. Serangan dilanjutkan dengan magma yang memegang papan tembaga yang di tengahnya diletakkan bom suara. Senjata ini mirip seperti meriam kejut yang digunakan untuk melawan Hulk, akan tetapi ada di zaman batu. Pertempuran dilanjutkan. Saat Senku hampir sampai di gua, mereka kehabisan bom suara dan mulai dikepung oleh pasukan Tsukasa. Lalu Taiju dengan suara lantangnya berteriak ke papan tembaga dan menghempaskan pasukan Tsukasa. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan Gua Keajaiban. Setelah itu, Senku mulai mempersiapkan belerang dan batu bara yang digunakan untuk membuat bom. Akan tetapi, Tsukasa dan Hyuga tiba di Gua Keajaiban dan langsung menyerang Ukyo, lalu menumpahkan belerang dan batu bara yang dibawa Senku. Begitu juga dengan pasukan Tsukasa lainnya yang mulai mengepung pasukan Sains. Akan tetapi, berkat semangat dari Senku, mereka tetap mempertahankan gua tersebut. Pertarungan pun berlanjut. Kohaku dan lainnya langsung menyerang Tsukasa dengan bermaksud untuk mengulur waktu agar Senku dapat masuk ke gua dan membuat senjata Sains.
sementara Chrome yang sedang mencari bahan agar Senku bisa membuat sesuatu untuk bisa dijadikan senjata. Di luar goa, Kohaku dan lainnya sedang melawan Hyuga dan Tsukasa. Tetapi, karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, mereka berhasil dikalahkan oleh Tsukasa dan Hyuga. Sementara di dalam gua, Chrome berhasil mendapatkan asam sulfat bekas peluru meriam yang dari awal mereka gunakan. Senku pun memulai mencampurkan dengan asam nitrat serta kotoran kelelawar yang ada dalam gua. Lalu Senku mengeluarkan bahan terakhir yaitu Dr. Stone. Maksud saya sabun. Dan akhirnya nitrogliserin pun didapatkan. Nitrogliserin adalah cairan yang sangat berbahaya dan berdaya ledak tinggi walau hanya setetes. Lalu Senku mengirimkan tetesan bom tersebut ke luar gua melalui pesawat kertas. Tsukasa yang melihatnya hanya bisa terdiam dan boom! Ledakan pun terjadi dan menghentikan seluruh pertempuran di luar gua. Keadaan pun menjadi seimbang, karena Senku yang tidak bisa menggunakan dinamit karena akan memakan banyak korban, sementara Tsukasa yang tidak bisa menyerang karena Senku yang memegang dinamit. Senku dan Tsukasa mulai bernegosiasi. Senku berjanji untuk menyembuhkan adik Tsukasa yang sedang sakit, dan gua keajaiban akan jadi milik Senku. Lalu hal tersebut disepakati oleh Tsukasa, dan mereka pun berdamai. Keesokan harinya, mereka mulai mencari patung adiknya Tsukasa, yaitu Mirai. Setelah seharian menggali, mereka menemukan patung tersebut. Lalu Senku mulai mengguyurkan cairan pembangkit ke tubuh Mirai. Lalu Mirai terbangun dan sembuh. Melihat Mirai yang sadarkan diri, Tsukasa langsung memeluk adiknya tersebut. Keesokan harinya, Chrome yang sedang berkemas untuk kembali ke desa mendapati bahwa seseorang telah mencuri salah satu dinamit. Tak lama setelah itu, terjadi ledakan besar di gua keajaiban. Sementara Hogya yang mengajak Mirai ke sungai langsung menyerang Mirai. Kan tetapi, tombak Hyuga malah mengenai Tsukasa yang melindungi Mirai dan membuatnya tumbang seketika. Sementara Senku dan Uke yang berniat menghentikan Hogya hanya bisa melihat Tsukasa tertusuk tombak Hyuga. Dan ternyata, Hogya sudah merencanakan dari awal untuk membunuh Tsukasa. Hyuga juga yang telah memerintahkan Homura untuk menghancurkan gua keajaiban. Setelah itu, Senku yang hendak menyelamatkan Tsukasa malah dihajar Hyuga dan membuat mereka jatuh ke sungai. Hyuga yang sudah mengetahui alur sungai tersebut ikut menceburkan diri ke sungai. Setelah terdampar di suatu tempat di pinggiran sungai, Hyuga mulai membujuk Senku untuk terus melanjutkan tujuan Tsukasa. Senku yang terpojok mulai menyerang balik. Tsukasa pun bangun dan langsung menghantam Hyuga. Lalu Tsukasa dan Senku mulai bekerja sama untuk mengalahkan Hyuga. Mereka berhasil membawa Hyuga masuk ke perangkap bubuk mesiu yang ditaburkan Senku. Akan tetapi, ledakan bubuk mesiu tersebut bukan apa-apa bagi seorang Hyuga. Setelah mengetahui hal tersebut, Hyuga langsung menyerang Senku dengan tombaknya, hingga membuat Senku terlempar jauh. Tsukasa yang menyerang Hyuga malah diserang balik, dan dalam keadaan genting itu, ternyata Senku sudah mempersiapkan trafo bertegangan tinggi yang dibuat dari bekas ponsel yang pernah dibuatnya. Sementara Tsukasa yang terus-menerus memegang tombak Hyuga agar dia tidak kabur. Dan akhirnya, Hyuga berhasil disetrum dengan tegangan 10.000 volt yang membuat dia pingsan. Homura yang melihat Senku dan Tsukasa yang sudah tidak berdaya, langsung menyerang mereka. Tetapi, Kohaku datang dan langsung menangkap Homura. Chrome, Ukyo dan lainnya juga datang dan langsung mengikat Hyuga dan Homura. Setelah semua pertarungan berakhir, pasukan Sais dan pasukan Tsukasa bekerja sama untuk membangun kembali peradaban dan membangkitkan semua orang yang menjadi patung. Semua pecahan-pecahan patung yang sebelumnya dihancurkan Tsukasa pun sedang dikumpulkan. Sementara, Tsukasa yang terluka parah memberitahu di mana letak patung-patung yang pernah dihancurkannya. Sementara di sisi lain, Senku sedang membuat sesuatu untuk menyelamatkan nyawa Tsukasa. Dia membuat lem super kuat untuk menutup luka Tsukasa. Akan tetapi, lem tersebut tidak akan bisa menyembuhkan luka Tsukasa. Kemudian Senku menemukan ide untuk membuat Tsukasa kembali menjadi seperti patung lagi, lalu dibangkitkan kembali. Akan tetapi, Senku belum menemukan cara untuk membuat Tsukasa kembali menjadi patung. Lalu Senku membuatkan peti mati yang diberi pendingin untuk membekukan mayat Tsukasa.
Di saat kesadaran Tsukasa berangsur hilang, ia terus bercerita tentang masa di mana dia, Senku, dan Taijo berpetualang. Dan akhirnya, Tsukasa pun wafat. Setelah itu, Senku akan berpetualang mencari asal cahaya misterius yang membatukan seluruh umat manusia 3.700 tahun lalu. Karena melewati daratan tidak memungkinkan, Senku dan lainnya membangun kapal dan mulai berlayar mengelilingi dunia. Dan cerita pun berakhir.